Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Anggraini Safitri, Prodi Pendidikan Matematika, semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Di sini, saya akan memberikan salah satu contoh kasus uji T1 sampel atau disebut dengan one sample t-test. Sebelum ke contoh, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, syarat, dan langkah-langkah uji T1 sampel. Berikut pengertiannya. Uji T merupakan salah satu prosedur yang digunakan untuk menguji rata-rata populasi berdasarkan data sampel yang diketahui. Uji T ini dapat digunakan untuk satu sampel, dua sampel independen, atau dua sampel berpasangan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji T untuk satu sampel. Uji T untuk satu sampel atau dalam istilah disebut dengan one sample t-test method merupakan prosedur T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Berikutnya ada tujuan dan syarat. Tujuan dari uji T sampel yaitu digunakan untuk menguji nilai rata-rata dari suatu sampel tunggal dengan suatu konstanta tertentu atau nilai hipotesis. Selanjutnya ada syarat-syarat uji T1 sampel. Yang pertama yaitu sampel diambil secara acak. Yang kedua, data atau populasi berdistribusi normal atau data dari suatu populasi yang besar. Yang ketiga, sampel berjenis sampel probability. Dan yang terakhir, merupakan data yang kuantitatif. Untuk uji T1 sampel terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis ini terdiri menjadi dua, yaitu hipotesis satu arah atau one tail dan hipotesis dua arah atau two tail. Yang kedua yaitu mencari rata-rata sampel. Yang ketiga, mencari standar deviasi. Yang keempat, mencari statistik uji atau T-hitung. Yang kelima, mencari T-tabel. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh soal. Berikut data mengenai waktu penanganan suatu kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Diambil sampel acak 20 kasus dan diasumsikan berasal dari distribusi normal dengan data sebagai berikut. Kasus yang pertama, waktu penanganannya yaitu 43 hari. Kasus yang kedua, 90 hari, kasus yang ketiga 84 hari, dan seterusnya sampai kasus ke-20. Nah, dari data tersebut, apakah rata-rata waktu penyelesaian suatu kasus di KPK adalah 80 hari dengan diketahui taraf signifikannya yaitu A sama dengan 5%. Menyelesaikan soal tersebut, kita beralih ke Microsoft Excel. Nah, data yang ada dalam soal kita masukkan ke Excel dari kasus pertama sampai kasus 20 dengan waktu penanganan hari yang berbeda-beda. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita ikutin langkah-langkah dalam penyelesaian uji T1 sampel. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis yang kali ini yaitu menggunakan dua arah atau two tail, di mana H0 adalah mu sama dengan mu 0, artinya rata-rata penanganan satu kasus sama dengan 80 hari. Dan H1 adalah mu tidak sama dengan mu 0, yaitu rata-rata penanganan satu kasus tidak sama dengan 80 hari. Nah, di sini yang
Selanjutnya yaitu mencari rata-rata sampel. Untuk mencari rata-rata sampel, kita menggunakan rumus sama dengan average kurung buka. Kita blok waktu penanganan dari kasus pertama sampai kasus ke-20. Hasilnya yaitu 89,85. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, mencari standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus sama dengan STDEV kurung buka, yaitu kita blok lagi dari waktu penanganan kasus pertama sampai kasus ke-20. Kita peroleh 19,145633. Selanjutnya yaitu N. N di sini adalah jumlah kasus, yaitu 20 kasus. Nah, langkah yang keempat yaitu mencari statistik uji atau T hitung. Dengan rumus T sama dengan X bar di sini adalah rata-rata sampel dikurangi mu0 yaitu 80 hari dibagi S atau standar deviasi dibagi akar dari jumlah kasus. Nah, kita masukkan ke rumusnya yaitu sama dengan kurung buka rata-rata sampel dikurangin 80 kurung tutup dibagi dalam kurung S standar deviasinya dibagi square root dari 20 kurung enter. Nah, sini diketahui yaitu didapatkan T hitungnya 2,30. Selanjutnya yaitu mencari T tabel. Untuk mencari T tabel kita menggunakan rumus sama dengan TINV kurung buka. Kita menggunakan karena tadi diketahui taraf signifikannya yaitu 5%, maka 0,05 titik koma N dikurangi 1. N di sini yaitu 20 dikurangi 1 19. Kita enter. Nah, didapatkan T tabelnya yaitu 2,093. Nah, ketika T hitung kurang dari T tabel, maka H0, hipotesis H0 ini diterima. Tetapi ketika hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis yang H0 ini akan ditolak. Kesimpulannya yaitu karena T hitung lebih besar dari T tabel atau T tabel berada di luar dari daerah penerimaan H0, yaitu T hitungnya 2,30081 lebih besar dari 2,09302. Kesimpulannya yaitu H0 ditolak atau rata-rata penanganan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sama dengan 80 hari pada taraf signifikan alfa sama dengan 5%. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai salah satu contoh kasus uji T1 sampel. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.